Namun, hubungan antara para dewa tidak sedamai yang dibayangkan orang luar, dan selalu ada kontradiksi yang tersisa. Qin Yichen memandang orang yang muncul di depannya dengan ringan, dan ada bekas luka yang menyilaukan di wajahnya. Apakah kamu penguasa cahaya? Aku bertanya padamu, di mana Dewa Perang Ares sekarang, dan keluhan antara aku dan dia belum berakhir. Qin Yichen memandang tamu tak diundang ini dengan ringan, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku mendengar bahwa aku dikejar oleh Dewi Kebijaksanaan sepanjang jalan, dan aku belum kembali. Wajah pria itu sangat serius, menatap Qin Yichen, seolah-olah dia ingin melihat dari wajahnya apakah dia berbohong. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Qin Yichen tampak seperti biasa, seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal yang sangat biasa dan biasa. Melihat pengunjung dengan tenang, Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah dia bertanya, dia melanjutkan bisnisnya sendiri, menatap bilah gila putih misterius dan bilah misterius yin dan yang di tangannya. Kedua senjata ini tampaknya sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan besar. Terutama dalam prinsip penggunaan, yaitu pemahaman tentang jalan yin dan yang, sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, memahami aturan dunia yang dibawa oleh kedua senjata ini sangat membantu pemahaman Qin Yichen tentang kekuatan iman. Qin Yichen melihatnya dengan ringan, dengan hati-hati memahami misteri itu. Adapun orang di depannya, Qin Yichen tidak ingin memperhatikannya sama sekali. Bagaimanapun, ini tentang Ares, Dewa Perang, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat ketika Qin Yichen menundukkan kepalanya, pria itu tiba-tiba bergerak, cahaya ganas muncul di matanya, menatap Qin Yichen, dan mendekat perlahan. Seperti ini, aku mengadakan festival dengan Ares, Dewa Perang di tahun-tahun awal. Jika kamu bisa memberitahuku di mana Ares, Dewa Perang, sekarang, aku bisa memberimu beberapa keuntungan. Setelah aku membunuhnya, aku bisa membawamu pergi. Kemari. Tentu saja, selain manfaat ini, Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan. Sebenarnya, saat itu, begitu kata-kata itu jatuh, pria itu bergegas menuju Qin Yichen, dan tiba-tiba akar pohon jelek dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, meledak keluar dari tanah, dan bergegas langsung ke Qin Yichen. Sebenarnya, begitulah cara dia membunuh anak buahku saat itu. Bang! Dengan suara teredam, ada semburan debu di seluruh halaman. Raungan tampaknya menjadi bagian penting dari memicu pertemuan besar para dewa, dan untuk sementara, ada deru tabrakan latihan di seluruh bidang bintang dewa utama. Pertempuran dimulai di dalam kuil masing-masing penguasa. Selain tidak bisa melukai kehidupan 12 dewa utama, tidak ada batasan. Pertemuan besar para dewa selalu menggunakan mayat para dewa sebagai makanan. Permusuhan dan kebencian terungkap pada saat ini. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Ares, Dewa Perang, masih menyembunyikan beberapa informasi darinya. Ambil contoh kekacauan ini. Saat Matt melambai, debu di depannya menghilang, dan tubuh jangkung itu dengan sempurna memblokir Qin Yichen di belakangnya, tanpa ada napas yang bocor. Qin Yichen menatapnya dengan ringan, tidak banyak bicara, tidak banyak berpikir, hanya berdiri dan kembali ke rumah tempat dia menetap. Tepat sebelum dia menutup pintu, dia mengatakan ini pada Matt. Tidak ada nama, jangan memprovokasi terlalu banyak musuh untukku. Matt mengangkat tinjunya dan mengetuk dadanya dengan keras. Tiba-tiba, suara teredam bergema di seluruh halaman. Ya. Pertempuran sebelum pertemuan besar para dewa seharusnya tidak pernah terjadi pada dewa utama. Selama semua orang tahu bahwa di belakang 12 dewa utama, itu adalah Zeus. Memprovokasi 12 dewa utama di tempat ini berarti mengadili kematian. Tapi ini masih tidak tahan banyak orang, dan kebencian mereka terhadap musuh telah mencapai titik putus asa. Matt menatap lawan di depannya dengan seringai di dalam hatinya. Tentu saja dia mengenal orang ini. Terakhir kali para dewa bertemu, dia secara pribadi mengusir orang ini. Dilihat dari hasil konfrontasi 1000 tahun yang lalu, orang ini memang memiliki beberapa cara, dan kekuatannya tidak murah. Poin kuncinya adalah bahwa orang ini jahat dan kejam, dan dia mengejar poin kunci di mana-mana. Scarface, kamu mengatakan sudah berapa tahun keluhan dan keluhan ini, kamu masih tidak bisa melepaskannya? Pernyataan yang tampaknya menyenangkan ini membuat Scarface sedikit ragu-ragu. Mungkinkah pihak lain akan mengakuinya? Tetapi dengan kalimat Matt berikutnya, kemarahannya benar-benar tersulut. Sayang sekali kamu bukan wanita. Anak perempuan yang sangat menghargai kasih sayang pasti akan sangat populer. Begitu Matt selesai berbicara, cabang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tanah, berubah menjadi bola besar, membungkus Matt di tengah, dan akarnya menjadi semakin rapat, dan tekanannya meningkat. Anjing bau, aku akan membunuhmu hari ini. Mengepalkan tinjunya keras, akar pohon yang menggeliat perlahan, tiba-tiba menjadi gila, dan terus menarik tubuh, menekan volume bola ke ukuran yang lebih kecil. Kamu pasti belum pernah melihat gerakan ini. Inilah yang aku teliti secara khusus untuk berurusan dengan kuil dewa pertempuran, dan aku baru saja berlatih denganmu hari ini. Saat Scarface mengepalkan benda-benda dengan erat,
derit Akar bisa terdengar tanpa henti. Aku tidak bisa membunuh Dewa Perang Ares hari ini. Membunuhmu hanya membuang-buang usaha. Akar-akar pohon itu masih berusaha masuk ke dalam. Tapi di luar, wajah Scar semakin jelek. Karena dalam persepsinya, tidak ada aliran darah yang hangat, dan tidak ada sentuhan daging yang dilumatkan menjadi saus daging. Sebaliknya, itu seperti menekan batu yang keras kepala. Batu yang keras kepala yang tidak bisa dihancurkan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Kepastian di wajahnya akhirnya menghilang pada saat ini. Ini tidak mungkin. Scarface sedikit bingung. Ini adalah trik yang telah dia habiskan selama ribuan tahun dan diteliti dengan cermat, yang dapat memblokir tindakan lawan hingga batas terbesar, dan hanya bisa melawan dengan kekuatan iman. Untuk membuat latihan ini lebih sempurna, ia melakukan perjalanan melalui ratusan bidang bintang, dan akhirnya menemukan senjata ajaib yang memberi akarnya kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan iman. Dengan cara ini, gerakan ini, yang secara teoritis tak terkalahkan, lahir. Awalnya, Scarface berpikir untuk menyerang Ares, Dewa Perang, dengan trik ini. Tetapi sekarang tampaknya rencana ini tidak akan berhasil sama sekali. Kekuatan akarnya berkali-kali lebih rendah dari yang dia bayangkan. Wajah Matt acuh tak acuh. Bagaimana mungkin tubuh, yang disempurnakan oleh Qin Yi Chen sendiri, bisa dihancurkan dan dihancurkan dengan penghancuran sederhana ini? Belum lagi meremas, ketika Qin Yi Chen menempa, dia memperhitungkan semua keadaan. Bahkan jika itu adalah serangan atribut campuran, dia bisa mengatasinya. Kecuali jika kekuatan orang ini telah melampaui batas atas penempaan Qin Yi Chen. Tetapi di dunia ini, selain Zeus dan beberapa dewa utama, Qin Yi Chen tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan ini. Saat serangan lawan melambat, Matt juga lelah bermain. Lawan kuat yang pernah membiarkannya menembak, sekarang menurutnya, tidak ada ancaman, dan itu bahkan sedikit lucu. Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Dengan geraman rendah dari Matt, dia langsung melepaskan diri dari akar pohon, lalu menatap wajah Scar, dan Matt menunjukkan senyum cerah. Itu dia,